Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Walaupun di masa pandemi seperti saat ini, kita masih belajar jarak jauh. Tetapi Ibu berharap kalian bisa tetap melakukan aktivitas pembelajaran dengan semangat ya. Tapi tetap jangan lupa terapkan protokol kesehatan supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Oke, materi pagi ini kita akan belajar tentang pengertian sejarah dan juga unsur-unsur dalam sejarah. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar museum. Kalau yang ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar candi. Kalau yang ini? Betul sekali, ini adalah artefak. Jadi kalau berbicara tentang sejarah, mungkin banyak sekali yang berpendapat kalau sejarah itu adalah sesuatu atau segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau. Bagaimana dengan mantan? Itu juga bagian dari sejarah, bukan? Itu akan kita bahas atau kita diskusikan nanti di e-learning ya, diskusi di sana. Oke, pengertian sejarah dalam beberapa bahasa itu ada bermacam-macam ya. Secara harfiah dalam bahasa Arab, pengertian sejarah itu adalah sajarotun yang berarti pohon. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris itu adalah history yang artinya adalah masa lalu. Kemudian dalam bahasa Yunani itu adalah historia yang artinya adalah ilmu atau orang pandai. Nah, pengertian sejarah secara kebahasaan tadi itu juga banyak kemudian dikemukakan oleh pendapat para ahli. Ada beberapa ahli yang mengatakan kalau pengertian sejarah, definisi sejarah menurut Muhammad Yamin itu adalah sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang disusun didasarkan pada hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, sedangkan menurut Sartono Kartodirjo, dia mengatakan bahwa sejarah itu bisa dilihat dari dua sudut pandang, subjektif atau objektif. Nah, kalau dari sudut pandang subjektif, sejarah itu adalah suatu konstruksi atau suatu bangunan yang disusun oleh sejarawan sebagai suatu atau cerita tentang peristiwa tertentu yang terjadi di masa lampau. Sedangkan sejarah dalam arti objektif sendiri itu adalah merujuk pada suatu kejadian peristiwa itu sendiri, yaitu proses di mana sejarah itu dalam aktualitasnya atau terlepas dari subjek atau sudut pandang manapun. Jadi itu secara aktual. Kemudian menurut Herodotus itu dia juga disebut sebagai bapak sejarah ya. Nah, Herodotus itu adalah ilmuwan dari Yunani. Dia mengatakan bahwa sejarah itu berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti. Artinya sejarah itu tidak berkembang ya, sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan arah yang pasti, tetapi merajuk pada sebuah gerakan lingkaran yang tinggi rendahnya itu diakibatkan oleh keadaan manusia pada masa itu. Sedangkan menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, kemudian apa yang dikatakan, yang dikerjakan, dan juga apa yang dirasakan serta dialami oleh manusia. Nah, didasarkan pada pengertian dari beberapa para ahli tadi, bahwa pengertian sejarah itu bisa dikatakan sebagai ilmu atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, yang meninggalkan jejak-jejak peristiwa, atau dia meninggalkan bukti-bukti, sehingga nanti itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dari bukti-bukti tadi bisa dibuktikan atau diuji kebenarannya. Nah, sedangkan unsur sejarah itu ada waktu.
Kalau kita berbicara tentang sejarah itu pasti ada kaitannya dengan waktu, masa lampau. Itu sudah bagian dari sejarah. Kemudian manusia. Manusia itu adalah pelaku sejarah. Dia tokoh yang dia itu merupakan pelaku dalam sebuah peristiwa. Kemudian unsur yang lain lagi adalah peristiwanya itu sendiri. Bagaimana proses peristiwa sejarah itu terjadi, itu pasti ada sebab dan ada akibatnya. Bagaimana proses latar belakangnya, kemudian peristiwanya itu sendiri, dan dampaknya itu bagi masyarakat itu apa. Nah, sedangkan kalau tadi di awal kita bicara mantan, apakah itu bagian dari sejarah? Ya, itu bagian dari sejarah pribadi manusia ya, pribadi manusia. Tetapi itu bukan dikatakan sebagai bagian dari peristiwa sejarah, karena itu untuk bisa dikatakan sebagai peristiwa itu peristiwanya itu harus unik, hanya sekali terjadi. Kemudian peristiwanya itu bisa menjadi momentum, artinya itu bisa menjadi bagian yang bisa menjadi bagian yang selalu diingat-ingat karena menjadi momen tertentu. Kemudian sejarah itu adalah tadi unik, kemudian dia itu momentum, dan itu kemudian peristiwa itu adalah peristiwa yang hanya sekali terjadi. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mungkin banyak sekali kesalahan. Jika nanti ada pertanyaan ataupun ada diskusi, bisa langsung melalui e-learning ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.